Assalamualaikum, merhaba Solar. Pada hari ini kita akan belajar tentang ialik eki atau imbuhan kepemilikan. Nah, pada bagian pertama, mungkin sebelumnya kita sudah mengenal apa itu zamir, yang terdiri dari ben, sen, o, bis, sis, onlar. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang kata ganti atau zamir leri. Itu tinggal di belakangnya zamir tadi ditambahin oleh imbuhan seperti ben menjadi benim atau artinya milikku, sen menjadi senin yang artinya milikmu, o menjadi onun yang artinya milik dia, dan seterusnya sesuai pada tabel. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke rumus untuk kata benda berakhiran vokal. Nah, untuk pertamanya kita melihat dulu apa kata ganti atau zamir lerinya. Lalu kita lihat apakah kata benda itu berakhiran dengan ae, ei, ou atau uu. Nah, untuk masing-masing sudah terdapat pada tabel, tinggal menambahkan pada bagian belakang kata benda yang berakhiran vokal tersebut. Misalnya untuk ae ada me untuk benim, ne untuk senin, se untuk onun, mes untuk bizim, nes untuk sizin, lare untuk onlaren, dan seterusnya. Untuk contohnya, kita misalkan dengan kata baba atau ayah. Di sini berarti huruf terakhirnya adalah vokal yaitu a. Kita masukkan menjadi babam atau artinya ayah saya, baban ayah kamu, babase ayah dia, babames ayah kita, babanes ayah kalian, babalare ayah mereka. Untuk contoh kedua, kita misalkan dengan fazo atau artinya fas. Di sini berakhiran dengan vokal yaitu o. Kita coba masukkan fazom, fas saya, fazon, fas kamu, fazosu, fas dia, fazomus, fas kita, fazonus, fas kalian, fazulare, fas mereka. Oke, kita lanjut, yaitu sekarang untuk rumus kata benda berakhiran konsonan. Ini sama halnya dengan yang vokal tadi, hanya saja mungkin untuk perbedaannya, kalau tadi untuk ae, untuk benimnya ditinggal ditambah kata me, di sini menjadi em. Untuk senin yang tadinya ne menjadi en. Kurang lebih sama, hanya berbeda sedikit. Jadi untuk rumusnya bisa dilihat pada tabel ya. Kita lanjut ke contohnya. Baiklah, kita coba untuk contoh dari kata benda berakhiran konsonan. Kita coba aplikasikan pada kata benda kalem atau artinya pensil. Nah, kita masukkan kalemim artinya pensil saya, kalemin artinya pensil kamu, kalemi artinya pensil dia, kalemimis artinya pensil kita, kaleminis artinya pensil kalian, kalemleri artinya pensil mereka. Lalu untuk contoh lainnya, kita misalkan sofor atau artinya sopir. Di sini soforum artinya sopir saya, soforun artinya sopir kamu, soforu artinya sopir dia,
Soforumus artinya sopir kita, Soforunus artinya sopir kalian, Soforleri artinya sopir mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengecualian untuk kata benda berakhiran KTCP. Di sini selain berakhiran konsonan, di sini ternyata ada pengecualian untuk kata benda khusus yang berakhiran dengan KTCP. Di sini kita mulai dari berakhiran dengan K, nanti akan diubah menjadi G atau yumusa G, yaitu contohnya untuk rank atau artinya warna menjadi rengim. Nah, di sini untuk K-nya dilebur menjadi G. Dilebur menjadi G dan ditambahi im yang artinya menjadi warnaku. Nah, lalu yang kedua ada ordek atau artinya bebek. Nah, di sini menjadi ordeim atau artinya bebekku. Nah, di sini K-nya juga hilang dan menjadi yumusake. Di situ dapat dilihat bahwa untuk G adalah dipakai untuk huruf yang sebelum K adalah konsonan, sedangkan apabila huruf sebelum K itu vokal seperti ordek, ada E sebelum K, berarti memakai yumusake. Sedangkan reng sebelum K adalah konsonan N, berarti menjadi menggunakan G, bukan yumusake, begitu. Terus yang kedua adalah C menjadi J. Contohnya as artinya pohon, di sini menjadi ajem artinya pohonku. Ajem ini untuk C yang berekor diubah atau dilebur menjadi C yang tidak berekor atau dibaca J dan ditambah jadi ajem artinya pohonku. Lalu yang ketiga ada T dilebur menjadi D, seperti contohnya kurt atau serigala menjadi kurdum yang artinya serigalaku. Nah, di sini T menjadi diubah menjadi D dan ditambah om yang artinya serigalaku. Dan terakhir untuk P dilebur menjadi B, seperti contohnya kitab yaitu buku menjadi kitabem yaitu bukuku, dimana P dilebur menjadi B dan ditambah yang menjadi kata nanti bukuku. Selanjutnya kita masuk ke ialik eki kepemilikan dengan nama atau benda berakhiran vokal. Nah, di sini rumusnya nama atau benda tambah nen, nin, nun, nun ditambah rumus kepemilikan onun yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya untuk ialik eki kepemilikan dengan nama atau benda berakhiran konsonan, nanti rumusnya adalah kurang lebih sama, yaitu nama atau benda ditambah en, in, un ditambah rumus kepemilikan onun. Selanjutnya untuk contohnya kita coba misalkan kucingnya Evita, namanya dulu Evita ditambah tanda petik karena nama dan ditambah nen sesuai rumus tadi, dan kucingnya yaitu Kedi nya berarti dia berarti C, Evitanen Kedisi. Untuk contoh kedua misalnya tasnya ayahku baba men, tasnya
yaitu cantase, bebemen cantase. Selanjutnya untuk contoh lainnya yang lebih panjang, yaitu bebeknya Maira hilang satu, yaitu Mairanen ordei kayep olan. Lalu sepedanya Mira sangat bagus, Miranen bisikleti cok iyi. Lalu apakah bukunya Salme ada? Salmenin kitabe farme. Dan yang terakhir, ayamnya ayah bertelur banyak, yaitu bebanen tabuwu cok yumurta beraker. Kurang lebih sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik tulisan ataupun pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakur ederim.